Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan tata cara ibadah kita pergunakan minggu yang ketiga. Mari kita mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kita masuk saat teduh. Kita mulai. Jemaat diundang berdiri. NKB 42 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahdiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing kita di hari ini terambil dari pertama Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian nas pembimbing. Disilahkan duduk. Kita nyanyikan pujian NKB 7 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, dengarkanlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya langit turun di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, jangan memilih rumah sesamamu, jangan memilih istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesama. Jemaat Tuhan diminta berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon, demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin.
Kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan-Nya. Kita akan berdoa untuk doa syukur dan pembacaan serta pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan limpah syukur, hormat dan pujian hanya kehadapan hadirat-Mu. Karena Engkau layak untuk dipuji dan dimuliakan. Karena kebesaran kuasa-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami, yang selalu dan selalu kami rasakan hari lepas hari. Penyertaan-Mu yang sempurna yang boleh kami alami Tuhan. Sampai hari ini kami nikmati dengan bisa berkumpulnya kami Tuhan di tempat ibadah ini, bahkan di rumah jemaat masing-masing dalam ibadah virtual. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, semua ini karena kasih dan karunia Tuhan yang boleh memampukan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah dan Tuhan kami yang hidup. Saat ini ya Bapa, di tengah-tengah persekutuan kami akan membaca dan merenungkan firman. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami baca dan kami renungkan benar-benar mampu membuat kami mengerti tentang apa sesungguhnya keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan karena itu ya Bapa, biarlah apa yang sebentar kami dengar mampu kami lakukan dan aktakan dalam kehidupan kami setiap hari untuk selalu bertujuan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami semua yang sudah sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Engkau saja ya Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita di minggu ketiga pada hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang pertama ayat 4 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus.
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian jawab firman Tuhan kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya selalu. Haleluya. Haleluya, haleluya, kita masuk dalam persembahan. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari NKB 134 ayat 1 dan 2, terima kasih ya Tuhanku. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Setelah doa persembahan, jemaat menyanyi dari NKB 134 ayat 4, terima kasih ya Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang begitu melimpah yang telah kami terima, hingga pada saat ini kami boleh datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Melalui berkat yang telah kami terima, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar berguna dalam pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini,
terlebih khusus di tengah jemaat kami Gemis Elim. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik hanya kepadamu. Terlebih dari semuanya, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam namamu kami alaskan doa ini. Amin. Malun Semahel. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bacaan kita tentang ucapan syukur dan perikop perpecahan dalam jemaat menjadi bagian kita di pagi hari ini untuk kita sama-sama merenungkan. Bapak Ibu Saudara, kebanggaan Paulus akan jemaat Korintus sangat terlihat dari bagian pembacaan kita ayat 4 sampai 9. Bagaimana Paulus sangat mengucap syukur atas jemaat Korintus yang dilihatnya, disaksikannya adalah sebuah jemaat yang termasuk jemaat yang berhasil dalam menjalankan firman Tuhan dengan perkembangan jemaat yang sangat membanggakan. Di mana di sana Paulus mengatakan bahwa anugerah Tuhan dialami dan dinikmati oleh jemaat Korintus. Paulus menyatakan mereka telah menjadi kaya dalam segala hal. Ini perkembangan yang sangat mengagumkan dialami jemaat Korintus, di mana baik cara mereka menyatakan kebenaran dan bagaimana mereka memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kesaksian Kristus, dan mereka menerima banyak karunia. Kalau kita melihat dalam pasal 12, karunia untuk melayani kepentingan bersama ternyata ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Bagaimana mereka ada yang bisa berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan iman. Ada juga yang bisa menyembuhkan, bernubuat, membedakan macam-macam roh, berbahasa roh, bahkan menafsirkan bahasa itu. Semua sangat berguna untuk pembangunan jemaat. Dan karena itu Paulus sangat bersyukur atas apa yang dialami oleh jemaat Korintus. Dia sangat bangga dengan apa yang menjadi hasil dari didikannya bagi jemaat Korintus. Tetapi dari banyaknya kelebihan karunia, anugerah yang Tuhan beri bagi jemaat Korintus, ternyata Paulus juga mendengar bahwa dalam persekutuan itu ada perselisihan di dalam, yang akarnya adalah perbedaan dalam mengidolakan pemimpin mereka saat itu. Jadi ada jemaat-jemaat yang membentuk kelompok yang menyebut mereka golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Jadi ada masing-masing kelompok yang membedakan mereka dari yang lain, padahal mereka sesungguhnya satu jemaat. Dengan standar mereka adalah pemimpin atau gembala yang dianggap cocok, yang dianggap sama, dianggap sesuai dengan kriteria masing-masing kelompok. Kalau Apolos, mereka merasa bahwa kelompok ini yang menyanjung Apolos karena menyenangi gaya dan retorika yang lebih halus yang
diperlihatkan Apolos ketika dia memimpin jemaat Korintus. Mereka senang melihat cara dia memimpin, cara dia menyampaikan khotbah, cara dia menyatakan setiap kebenaran bagi jemaat. Mereka mengagumi itu, dan karena itu mereka membuat kelompok Apolos. Kelompok Kefas ini juga yaitu Petrus. Mereka yang tidak setuju dengan Paulus. Mereka yang merasa bahwa mereka lebih mau menjadikan seorang Petrus atau yang disebut Kefas ini untuk menjadi contoh pemimpin yang baik, karena mereka tahu bahwa Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus langsung, sedangkan Paulus tidak. Karena itu mereka membuat lagi kelompok tersendiri. Dan kelompok yang berikutnya adalah kelompok yang mereka sebut, kelompok mereka ini adalah kelompok Kristus. Orang-orang yang merasa lebih tinggi dari kelompok-kelompok yang lain. Kelompok Kristus ini merasa lebih beriman, lebih baik dan lebih benar dari kelompok Apolos, Kefas, dan kelompok Paulus. Dan yang terakhir adalah mereka yang tetap mengagumi Paulus sebagai pemimpin dan pendiri jemaat Korintus. Jadi pada dasarnya perselisihan terjadi karena perbedaan pandangan terhadap masing-masing pemimpin yang mereka lihat dari sudut pandang mereka sendiri. Situasi ini yang menyebabkan Paulus merasa perlu menasihati jemaat Korintus, bahwa perselisihan yang terjadi sebenarnya tidak perlu terjadi jika jemaat yang besar itu, yang penuh dengan kekaguman bagi Paulus, yang penuh dengan karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk lebih memahami lagi apa sesungguhnya, apa seharusnya yang harus mereka lihat dari setiap pemimpin mereka. Mereka harus tetap melihat yang utama dan yang terutama adalah Kristus. Karena setiap mereka yang diutus Tuhan, setiap gembala, pendeta, pastor, atau pemimpin jemaat yang diutus hanyalah Allah Tuhan. Sebenarnya adalah baik ketika jemaat sangat mengagumi pemimpin. Itu menandakan bahwa pemimpin itu bisa membuat jemaat dekat, dan karena itu lebih mudah untuk memberi pengertian tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Tetapi memang seringkali pengidolaan itu sering terlalu, ya, membuat seorang pemimpin itu terlihat mengambil kemuliaan Kristus. Jadi jemaat yang terlalu mengidolakan pemimpinnya juga tidak baik ketika Kristus menjadi yang nomor 2. Bapak Ibu Saudara, Paulus mau menyatakan kepada jemaat Korintus bahwa Paulus dan rasul-rasul yang lain tidak melebihi Yesus yang menjadi pusat pemberitaan. Bukan berarti kita kemudian tidak lalu menghargai dan menghormati pemimpin, gembala, pendeta. Tetapi bagaimana kita menyikapi secara benar, secara adil. Bagaimana kita tahu bahwa sebuah persekutuan, sebuah jemaat yang bertujuan satu-satunya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan pemimpin yang Tuhan taruh di tempat jemaat itu adalah utusan Tuhan. Penghargaan, penghormatan pantas didapatkan. Tetapi untuk melebihi yang kemudian menjelekkan yang lain dan memuliakan yang lain, itu membuat persekutuan yang seharusnya tetap seia sekata menjadi berpisah atau bertikai. Paulus
mau menyatakan bahwa dalam pertanyaan-pertanyaannya pada ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Itu Paulus mau menyatakan, siapa kami? Siapa saya Paulus? Bukan siapa-siapa. Kristus jangan dibagi-bagi. Karena sesungguhnya Kristus hanya satu. Kristus yang mati, Kristus yang bangkit buat semua. Dan karena itu Paulus mau mengajak jemaat di Korintus untuk melihat bahwa sesungguhnya persekutuan yang indah, seia sekata, akan menjadi persekutuan yang memberkati setiap jemaat, yang memberkati orang-orang di sekitarnya. Dan karena itu Paulus pun mau menyatakan bagi setiap pemimpin jemaat pun harus tahu di mana letak kepemimpinannya, tahu benar bahwa sesungguhnya utusan Tuhan hanyalah alat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita lihat lewat persekutuan jemaat Korintus bisa dilihat ada dua yang bisa dipelajari, adalah bahwa pemberian anugerah dari Tuhan yang kita lihat bahwa membuat Paulus kagum karena dia melihat bahwa sesungguhnya jemaat Korintus ini sudah menjadi jemaat yang kuat, yang kaya karena kemurahan dan anugerah Allah yang tercurah dalam jemaat itu. Bagaimana karunia-karunia yang tidak semua jemaat memilikinya ada di jemaat Korintus. Mereka adalah orang-orang yang berhikmat, berpengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang dilihat imannya melebihi yang lain. Mereka dilihat sebagai orang-orang yang mampu untuk melayani yang lain dengan bahasa roh yang hanya bisa diberikan Tuhan pada orang-orang tertentu. Tetapi di jemaat Korintus itu ada. Dan ketika semua kebaikan anugerah yang diberikan Tuhan kepada jemaat Korintus kemudian tidak dilakukan dengan sepenuhnya karena ada akar-akar pahit yang kemudian tumbuh dan membuat jemaat Korintus itu membentuk kelompok-kelompok, golongan-golongan, Paulus, Kefas, Kristus, yang membuat kehidupan sesama tidak lagi seia sekata, tidak lagi merasa satu dengan yang lain saling membutuhkan. Kita tidak lagi merasa sehati sepikir. Jadi kita menjadikan pelajaran bagi kita bahwa ternyata berkat Tuhan itu tidak selalu kita perlakukan dengan sebenarnya dan sesungguhnya. Berkat Tuhan bisa saja menjadikan kita melenceng. Berkat Tuhan bisa saja menjadikan kita menjadi angkuh dan sombong. Orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah, kekayaankah, jabatankah, seringkali menjadi lupa diri dan menganggap diri paling benar dan paling bisa sehingga mampu merendahkan orang lain. Jadi menjadi peringatan kita bahwa ketika kita meminta anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, jemaat, bahkan bangsa ini, kita harus menyiapkan diri untuk menerima anugerah dan berkat itu. Kita tidak hanya mampu meminta, berharap, berseru, berdoa, tetapi juga kita harus mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan mental kita itu ketika berkat itu ada dan datang dalam kehidupan kita, agar kita mampu untuk menerima itu dalam kebenaran.
menjadikan berkat itu untuk menjadi juga saluran berkat bagi orang lain. Jangan biarkan berkat Allah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita kemudian menjadikan kita orang-orang yang malah salah dalam memperlakukan berkat Allah dalam hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana kita mau menjaga kebersamaan sebagai jemaat. Tanpa kita bisa pungkiri bahwa satu jemaat dengan lebih dari satu orang, lebih dari satu kepala, punya banyak pendapat, punya banyak keinginan dan harapan. Dan karena itu memang sangat rentan dengan perbedaan-perbedaan. Tetapi marilah kita mau belajar untuk melihat bahwa setiap perbedaan dari anggota jemaat, dari majelis, dari pendeta, pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat, sebagai sebuah kekayaan. Karena kita melihat berkat Tuhan pun bukan cuma satu. Karunia yang dianugerahkannya berbeda-beda. Ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa melayani, ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa menyanyi. Dan tidak semua orang sama. Nah, kalau kita melihat itu sebagai sebuah kekayaan dalam sebuah jemaat, kita mempergunakan berkat-berkat dan talenta kita untuk satu tujuan memuliakan Tuhan, maka pasti setiap perbedaan pendapat akan menemukan jalan keluar. Pasti kita akan tetap mendapatkan satu titik di mana kita akan bertemu dalam pemahaman bersama dengan landasan bahwa semua pendapat, semua keinginan, semua kerinduan yang telah disampaikan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah pembelajaran kita hari ini lewat bacaan pertama Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 17 tentang anugerah berkat yang berlimpah dari Allah pasti akan kita terima jika kita mau taat dan setia kepadanya. Tetapi kita juga harus ingat bagaimana kita belajar untuk mampu membuat berkat-berkat Allah itu menjadi berkat bagi orang lain, bagi jemaat, bagi bangsa dan negara kita. Biarlah keinginan dan kerinduan di hati untuk selalu seia sekata di dalam Kristus akan membuat kita lebih mau menerima pendapat orang lain, mau saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain, agar persekutuan yang indah, persekutuan yang diberkati, persekutuan yang besar, persekutuan yang penuh dengan kasih karunia itu tidak hanya akan membawa keberkatan bagi diri kita sendiri, tetapi itu juga membawa keberkatan bagi orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, teman, sahabat yang melihat persekutuan yang indah. Dalam Mazmur dikatakan bahwa persekutuan yang indah itu akan mengalirkan berkat Allah kemanapun itu. Kalau di dalam sebuah persekutuan ada kebersamaan, saling menerima, saling memberi, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain, maka persekutuan itu pantas dikagumi, pantas untuk menerima pujian. Tetapi pujian yang lebih besar adalah ketika kita tahu bersama bahwa semua itu dan segala sesuatu yang kita terima adalah berasal dari Kristus. Dalam ayatnya yang ke-17 bagian akhir dikatakan, biarlah semua yang sudah menjadi bagian kita, supaya tidak menjadikan salib Kristus
menjadi sia-sia. Jangan sampai berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita bukan memuliakan Kristus, tetapi menjadikan salibnya itu sia-sia. Penyelamatan, penderitaan, kesakitan yang dialami tidak berarti apa-apa. Marilah kita hidup dalam seia sekata, seperasaan untuk membangun jemaat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, agar kemuliaan Tuhan menjadi bagian Tuhan. Dan pastinya ketika Tuhan dimuliakan, berkat pun mengalir dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan diminta berdiri. Setelah mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan, serta mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh penyerahan diri, bersama-sama dengan keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemberi anugerah dan berkat dalam hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur, berterima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Menyatakan bahwa sesungguhnya Engkau akan menganugerahkan karunia-karunia yang begitu banyak dalam kehidupan jemaat-Mu yang tetap taat dan setia kepadamu, yang beriman teguh kepadamu. Tetapi sekaliannya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk mampu menerima setiap berkat Tuhan dengan benar, dengan menjadikan itu saluran juga berkat buat orang lain. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah kami akan selalu mau belajar untuk tidak hanya meminta tetapi juga mampu memberlakukan berkat-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendapatkan pelajaran indah hari ini, bagaimana kami dengan berbagai macam ide, pikiran, keinginan dalam setiap kami sebagai satu persekutuan tidak akan membuat kami bertengkar, tidak akan membuat kami berselisih paham, tetapi kami akan selalu melihat bahwa setiap keinginan, pendapat, dan ide kami sesungguhnya itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan, dan karena itu kami mampu untuk menjaga satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, berlandaskan kasih Kristus, sehingga persekutuan yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah Tuhan ciptakan, akan mengalirkan berkat-berkat Allah dalam kehidupan setiap jemaat, dan kemudian bisa dibagikan kepada orang-orang terdekat mereka, sehingga nama-Mu yang selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah semua firman-Mu boleh kami lakukan ketika Engkau memberi kami kekuatan.
karena kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Tetapi kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang mampu untuk menganugerahkan kami Roh-Mu yang kudus untuk tetap mampu beriman dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa buat jemaat Gemis Elim dalam seluruh keberadaannya hingga saat ini. Disyukuri bahwa Tuhan masih tetap memberikan jemaat ini kesempatan beribadah di tengah-tengah pandemi walaupun dalam bentuk virtual. Kami percaya inilah bagian dari karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi jemaat ini. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah segala upaya dan usaha dari BPMJ Gemis Elim untuk menyatakan kasih karunia Tuhan lewat peribadatan yang ada akan membuat jemaat ini bertumbuh menjadi jemaat yang semakin hari semakin dibanggakan oleh Tuhan, oleh jemaat dan orang-orang di sekitar. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, bagi mereka yang mungkin ada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa kiranya tangan kuasa-Mu Tuhan yang akan memampukan mereka dengan iman yang teguh, melihat bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan mereka ketika mereka mau taat sesuai dengan apa yang disarankan dokter lewat obat, makan, minum, tetapi juga dengan pelayanan keluarga yang ada. Mereka bersemangat lagi untuk mendapatkan kesembuhan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga membawa kepadamu bagi mereka yang berhari ulang tahun, yang menerima anugerah dan berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap mereka yang merasakan kasih-Mu. Biarlah hari-hari hidup yang mereka terima lewat ketambahan usia akan menjadikan mereka Tuhan sebagai orang-orang yang bersyukur di tengah-tengah sukacita dan kebahagiaan yang mereka alami lewat ketambahan usia. Kami percaya hanya karena Tuhan sajalah mereka boleh menerima anugerah dan berkat Tuhan itu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi ibu-ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, para lansia dalam seluruh keberadaan hidup mereka Tuhan. Cukupkanlah ya Bapa setiap kebutuhan mereka. Hiburkan mereka ketika Engkau mendapati mereka ada dalam pergumulan dan masalah, dan biarlah Engkau memberi mereka jalan keluar. Tangan kasih-Mu tidak kurang panjang untuk mendekat dan memberikan mereka kehangatan kasih sayang Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, buat jemaat, seluruh jemaat Gemis Elim, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Engkau mengenal mereka, Engkau mengetahui apa yang sementara mereka rindu dan dambakan. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah setiap permohonan doa mereka Engkau dengar. Engkau menyediakan telinga-Mu Tuhan, dan memberikan jawaban sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kasih dan karunia Tuhan tetap selalu melingkupi mereka sekalipun tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya Engkau selalu ada dan hadir di setiap jemaat, di setiap keluarga yang ada. Terima kasih Bapa, kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang sementara bergumul dengan pandemi ini. Kami mohon kiranya ya Bapa, Engkau sendiri yang akan selalu menyertai pemimpin bangsa kami Tuhan, dalam melakukan terobosan-terobosan dalam menangani setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, termasuk COVID-19. Biarlah hikmat dan kearifan yang dari Tuhan sajalah yang kemudian memampukan para pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke daerah untuk bisa mengatasinya. Dan kami sebagai warga masyarakat pun mampu untuk menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat, untuk melakukan setiap program, setiap apa yang disarankan oleh pemerintah, agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan kami boleh terbebas dari pandemi. Tapi semuanya Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan kami terlalu percaya bahwa jika Engkau izinkan ini terjadi dalam kehidupan bangsa kami, kehidupan kami,
maka kami akan dimampukan untuk mengatasinya dan melewatinya. Karena itu Tuhan, berikan kami hati yang bersyukur, hati yang taat, hati yang mau melihat ke depan bahwa tangan kuasa Tuhan lebih besar dari masalah-masalah hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, seluruh keberadaan kehidupan kami ya Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan. Biarlah Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dan di dalam nama Engkau saja kami bersyukur dan akan mengakhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 16 Mei 2021, Malun Semanggi. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaannya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Koni Lovely Kapo Tambungi STH selaku Ketua BPMJ Gemis Immanuel Bandung, serta semua yang telah melayani pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi suluh dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan, dan pelayanan kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu keempat 23 Mei 2021 atau Minggu Pentakosta akan dilayani oleh Pendeta Antoni Mangadil. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang dewasa. Jemaat dapat mengikutinya melalui saluran channel YouTube Gemis Eli pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Jemaat undang berdiri. Nyanyian penutup NKB 147 ayat 1 dan 2. Bagai rusa berteriak. Sejahtera dan hiduplah sesuai dengan firman Allah yang telah engkau dengar tadi. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus
kiranya menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk.